Halo semua, pertama-tama perkenankan saya untuk mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita semua masih diberikan kesehatan. Tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Walyawati selaku dosen pengampu dari mata kuliah Seminar Akuntansi Keuangan. Kami perwakilan dari kelompok beruang dan perkenalkan saya Angela Gita Prameswari dengan NIM 2017-011-004. Saya Muhammad Anies Sofiandi, NIM saya 2017-011-015 dari kelompok beruang. Halo, nama saya Indri Septiang Reni Sinurat dengan NIM 2017-011-010 dari kelompok beruang. Saya dan rekan saya Gita dan Riyandi akan membahas dan mempresentasikan jurnal tema cash flow dengan judul Pengaruh laba bersih dan komponen akrual dalam memprediksi arus kas operasi masa depan, yang akan dimulai dengan Riyandi. Latar belakang serta fenomena atau masalah yang mendasari penelitian adalah laporan keuangan disusun untuk memenuhi kebutuhan bersama para pemakai laporan keuangan. Pengguna laporan keuangan tersebut adalah manajemen, pemilik perusahaan, dan investor. Manajemen menggunakan laporan keuangan untuk menentukan strategi perusahaan. Pemilik menggunakan laporan keuangan untuk mengetahui perkembangan investasinya, sedangkan investor menggunakan laporan keuangan sebagai dasar untuk memutuskan tujuan investasi. Selain itu, tujuan laporan keuangan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PES atau PSAK) nomor 1 tahun 2015 adalah penyedia informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan dalam perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah pemakai dalam mengambil keputusan ekonominya. Arus kas operasi merupakan bagian dari laporan keuangan yang wajib diterbitkan pada laporan keuangan tahunan suatu perusahaan. Laporan arus kas diperkirakan mampu menggambarkan keadaan suatu perusahaan, di mana salah satu komponen dalam laporan arus kas adalah arus kas aktivitas operasi yang dapat menggambarkan kegiatan utama perusahaan yang berasal dari aktivitas berulang, di mana dilakukan terus-menerus. Arus kas operasi juga berfungsi sebagai indikator menentukan kelangsungan hidup suatu usaha jangka panjang. Selain laporan arus kas operasi, laporan laba rugi juga merupakan laporan keuangan yang terkait dengan prediksi arus kas operasi di masa mendatang. Semakin tinggi laba dalam sebuah perusahaan, maka semakin meningkat aliran kas yang dimiliki sehingga perusahaan dapat membayarkan dividen secara lebih tinggi juga. Selain itu, perubahan utang dan perubahan persediaan yang merupakan bagian dari komponen akrual juga diindikasikan dapat mempengaruhi arus kas di masa depan. Berdasarkan latar belakang, fenomena dan hasil penelitian terdahulu mengenai laba bersih dan komponen akrual, maka peneliti hendak melakukan penelitian mengenai pengaruh laba bersih dan komponen akrual dalam memprediksi arus kas operasi di masa depan. Perumusan masalah dalam penelitian. Dalam penelitian ini tidak dituliskan rumusan masalah secara langsung, namun peneliti menuliskan tujuan dilakukan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui pengaruh laba bersih dan komponen akrual dalam memprediksi arus kas operasi masa depan pada perusahaan jasa subsektor properti dan real estate tahun 2012 sampai 2015. Selain berdasarkan tujuan penelitian, melalui hipotesis, hasil dan pembahasan yang ada, dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Apakah laba bersih dapat memprediksi arus kas operasi di masa depan? Berikutnya, apakah perubahan utang dapat memprediksi arus kas operasi masa depan? Dan yang terakhir, apakah perubahan persediaan dapat memprediksi arus kas operasi di masa depan? Grand Theory. Grand Theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori signal atau signaling theory. Teori signal sendiri dalam menyediakan informasi dalam bentuk sinyal atas kegiatan yang telah dilakukan oleh manajemen untuk memenuhi keinginan pemilik. Informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan dapat digunakan oleh pengguna informasi laporan keuangan, terutama investor dalam berinvestasi. Misalnya, informasi terkait persediaan yang tetap banyak sampai akhir tahun tertentu mengindikasikan penjualan tidak memenuhi target sehingga menyebabkan pendapatan suatu perusahaan merosot, di mana hal ini juga menjadi sejalan dengan arus kas penerimaan kas yang kecil. Karena kecenderungan ini membuat arus kas operasi menjadi negatif apabila terus-menerus berkelanjutan. Begitupun sama halnya dengan komponen akrual mengenai perubahan utang dan perubahan persediaan. Berikutnya adalah definisi dari masing-masing variabel yang diteliti. Variabel laba bersih. Laba dapat digunakan dalam memprediksi arus kas operasi masa depan melalui pengakuan pendapatan yang mencerminkan konsekuensi arus kas operasi di masa depan. Artinya, laba merupakan alat prediksi arus kas operasi masa depan yang stabil dan dapat diandalkan.
Berikutnya ada variabel perubahan utang. Utang adalah kewajiban perusahaan yang timbul karena tindakan atau transaksi di masa lampau untuk memperoleh aktiva atau jasa yang pelunasannya akan dilakukan di masa yang akan mendatang, baik melalui penyerahan tunai, aktiva tertentu lainnya, jasa maupun dengan menciptakan hutang baru. Kenaikan atau penurunan yang mengindikasikan adanya pengaruh prediksi arus kas aktivitas operasi di masa mendatang adalah termasuk juga perubahan utang. Berikutnya adalah perubahan persediaan. Menurut PSAK nomor 14, persediaan adalah aktiva yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha suatu perusahaan. Aktiva dalam proses produksi untuk penjualan atau aktiva dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Kenaikan atau penurunan persediaan mengindikasikan adanya kenaikan atau penurunan penjualan dan akan mempengaruhi arus kas operasi di masa yang mendatang. Berikutnya adalah arus kas aktivitas operasi di masa mendatang. Variabel ini merupakan satu kesatuan dari arus kas yang disajikan dalam laporan keuangan yang berasal dari kegiatan operasi yang diperoleh karena adanya akibat kegiatan dan kejadian yang mempengaruhi laba operasi baik dari produksi serta penjualan barang maupun stok. Kemudian selanjutnya adalah penelitian sebelumnya. Terdapat 7 penelitian sebelumnya yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian-penelitian sebelumnya ini menunjukkan hasil yang berbeda-beda terkait pengaruh laba bersih, perubahan utang, dan perubahan persediaan terhadap prediksi arus kas operasi di masa mendatang. Hasil yang pertama adalah penelitian oleh Apriliana yang didukung oleh penelitian Migayana dan Ratnawati, Rahmania DKK, Prayogo, serta Elingga dengan objek penelitian perusahaan manufaktur pada Bursa Efek Indonesia atau BEI menyimpulkan bahwa laba bersih berpengaruh terhadap arus kas operasi masa depan. Lalu hasil yang kedua adalah penelitian oleh Irmawati yang didukung oleh penelitian Prayogo pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI yang menghasilkan bahwa perubahan utang tidak berpengaruh terhadap arus kas operasi masa depan. Lalu hasil yang terakhir adalah penelitian oleh Sumiati dan Ika yang dilakukan pada perusahaan industri farmasi di Bursa Efek Jakarta, di mana dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa perubahan persediaan tidak berpengaruh dalam memprediksi arus kas operasi masa mendatang. Sementara itu, Rahmania DKK yang didukung oleh penelitian Ratnawati dan Prayogo menyatakan bahwa perubahan persediaan akan berpengaruh pada arus kas aktivitas operasi di masa mendatang, dan pendapatan terhadap hasil penjualan juga akan meningkatkan arus kas masuk di masa yang akan datang. Terdapat 3 hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu hipotesis pertama adalah laba bersih dapat memprediksi arus kas operasi masa depan. Hipotesis kedua adalah perubahan utang dapat memprediksi arus kas operasi masa depan. Dan hipotesis ketiga adalah perubahan persediaan dapat memprediksi arus kas operasi masa depan. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pengaruh laba bersih dan komponen akrual dalam memprediksi arus kas operasi masa depan pada perusahaan jasa subsektor properti dan real estate tahun 2012 hingga 2015. Selanjutnya adalah jenis penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif, karena dalam penelitian ini peneliti mengolah data dalam bentuk angka untuk mengetahui pengaruh laba bersih, perubahan persediaan, dan perubahan utang atau komponen akrual untuk memprediksi arus kas operasi di masa depan. Data penelitian diperoleh dengan mengumpulkan data sekunder berupa laporan keuangan yang diperoleh dari situs IDX atau http://www.idx.co.id, di mana data laporan keuangan tahunan perusahaan subsektor properti dan real estate merupakan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini. Jangka waktu penelitian ini adalah 4 tahun, dimulai dari tahun 2012 sampai tahun 2015. Kemudian selanjutnya adalah populasi dan metode pengambilan sampel. Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan jasa, subsektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan rentang waktu periode 2012 hingga 2015. Lalu, metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian purposive sampling. Purposive sampling itu sendiri adalah metode penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, di mana anggota sampel akan dipilih sedemikian rupa sehingga sampel yang dibentuk tersebut dapat mewakili sifat-sifat populasi dengan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti. Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama,
Perusahaan jasa subsektor properti dan real estate yang terdaftar di BEI selama tahun penelitian 2012 hingga 2015. Yang kedua adalah perusahaan jasa subsektor properti dan real estate yang secara konsisten mempublikasikan laporan keuangan selama tahun penelitian 2012 hingga 2015. Lalu yang terakhir adalah perusahaan jasa subsektor properti dan real estate yang tidak mengalami kerugian atau laba bersih positif selama tahun penelitian 2012 hingga 2015. Maka berdasarkan kriteria tersebut, jumlah sampel yang memenuhi kriteria dalam penelitian ini adalah sejumlah 32 sampel dengan periode penelitian selama 4 tahun yaitu 2012 hingga 2015. Selanjutnya adalah operational variable. Pada penelitian ini, operational variable terdiri dari variabel independen dan variabel dependent. Untuk variabel independen, variabel X1 adalah laba bersih, di mana laba bersih suatu perusahaan dapat dilihat melalui laporan laba rugi dengan rumus laba bersih sama dengan laba bersih T. Laba bersih T merupakan laba bersih pada tahun dasar. Variabel X2 merupakan perubahan utang, di mana dapat diproksikan dengan rumus delta utang sama dengan utang T dikurangi utang T-1. Utang T merupakan perubahan utang pada tahun dasar, sedangkan utang T-1 merupakan perubahan utang pada tahun dasar dikurangi dengan tahun sebelumnya. Variabel X3 merupakan perubahan persediaan, di mana dapat diproksikan dengan rumus delta persediaan sama dengan persediaan T dikurangi persediaan T-1. Persediaan T merupakan perubahan persediaan pada tahun dasar, sementara persediaan T-1 merupakan perubahan persediaan pada tahun dasar dikurangi tahun sebelumnya. Kemudian untuk variabel dependent adalah arus kas aktivitas operasi masa depan, di mana dapat diproksikan dengan rumus AKO sama dengan AKO T plus 1. AKO T plus 1 merupakan arus kas aktivitas operasi pada tahun T ditambah dengan 1 atau tahun yang akan diprediksikan. Kemudian teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda dilakukan dengan uji koefisien determinasi atau R-square, uji T, dan juga uji F. Untuk persamaan regresi linear berganda pada penelitian ini adalah sebagai berikut. AKO T ditambah 1 sama dengan alfa, ditambah beta 1 dikali laba T, ditambah beta 2 dikali delta utang T, ditambah beta 3 dikali delta persediaan T, dan ditambah dengan error. Namun, sebelum menggunakan analisis regresi, dilakukanlah juga uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan juga uji autokorelasi. Teknik analisis ini dilakukan untuk melihat adanya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang telah ditetapkan dalam penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa nilai adjusted R-square adalah sebesar 0,139, yang berarti bahwa variabel bebas yang terdiri dari laba bersih, perubahan hutang, dan perubahan persediaan mampu menjelaskan perubahan variabel dependen yaitu arus kas operasi masa depan sebesar 13,9%. Sedangkan sisanya 86,1% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diajukan dalam penelitian ini. Untuk hasil dari hipotesis pertama, menunjukkan nilai koefisien regresi laba bersih sebesar 0,394. Nilai koefisien regresi yang positif menunjukkan bahwa setiap laba bersih mempunyai arah positif terhadap arus kas operasi masa depan pada perusahaan jasa subsektor properti dan real estate tahun 2012 sampai 2015. Yang artinya, setiap kenaikan variabel laba bersih sebesar Rp1 akan menaikkan nilai arus kas operasi masa depan sebesar Rp0,394. Sementara itu, untuk uji statistik menunjukkan nilai signifikansi untuk variabel laba bersih sebesar 0,025, di mana nilai tersebut lebih kecil daripada nilai signifikansi yang diharapkan, yaitu 0,05. Kemudian, untuk hasil penelitian dari hipotesis kedua, menunjukkan nilai koefisien regresi perubahan utang sebesar 0,12. Nilai koefisien regresi yang positif menunjukkan bahwa setiap perubahan utang mempunyai arah positif terhadap arus kas operasi masa depan pada perusahaan jasa, subsektor properti dan real estate tahun 2012 sampai 2015. Yang artinya, setiap kenaikan variabel perubahan utang sebesar Rp1 akan menaikkan nilai arus kas operasi masa depan sebesar Rp0,12.
Sementara itu, untuk uji statistik menunjukkan nilai signifikansi untuk variabel perubahan utang sebesar 0,126, di mana nilai tersebut lebih besar daripada nilai signifikansi yang diharapkan, yaitu 0,05. Kemudian, untuk hasil penelitian dari hipotesis ketiga, menunjukkan nilai koefisien regresi perubahan persediaan adalah sebesar minus 0,055. Nilai koefisien regresi yang negatif menunjukkan bahwa perubahan persediaan mempunyai arah negatif terhadap arus kas operasi masa depan pada perusahaan jasa subsektor properti dan real estate tahun 2012-2015. Artinya, setiap kenaikan perubahan persediaan sebesar Rp1 akan menaikkan nilai arus kas operasi masa depan sebesar minus Rp0,055. Sementara itu, hasil uji statistik menunjukkan nilai signifikansi untuk variabel perubahan utang sebesar 0,558, di mana nilai tersebut lebih besar daripada nilai signifikansi yang diharapkan, yaitu 0,05. Sampailah pada kesimpulan dari penelitian ini. Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 pada penelitian ini diterima, sementara hipotesis kedua dan hipotesis ketiga pada penelitian ini ditolak. Hal ini dapat dinyatakan bahwa laba bersih berpengaruh signifikan terhadap arus kas operasi masa depan pada perusahaan jasa subsektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012 sampai 2015. Sementara itu, perubahan hutang dan perubahan persediaan tidak berpengaruh signifikan terhadap arus kas operasi masa depan pada perusahaan jasa subsektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012 sampai 2015. Sekian hasil diskusi dan pembahasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.